Minggu ke-19 tahun B. Yesus roti yang turun dari surga. Kita mendengarkan bagian kedua wejangan Yesus tentang roti hidup. Bacaan pertama mempersiapkan kita untuk memahami Injil yang akan kita baca dan renungkan hari ini. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Senang kita berjumpa kembali dalam permenungan hari Minggu ke-19 ini. Bagaimana dengan keadaan Anda, kesehatan Anda semua? Semoga semua dalam keadaan sehat tahes. Iya. Tetap semangat ya, gembira. Yesus selalu ada bersama kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, kaum muda dan anak-anak yang saya kasihi. Dalam bacaan pertama, kita mendengarkan kisah hidup Eli yang sangat menyedihkan. Setelah mempersembahkan kurban di Gunung Karmel dan pemberantasan nabi-nabi Baal, Ratu Jezabel merencanakan untuk membunuh Eli. Karena itu ia melarikan diri ke padang gurun. Ia sangat sedih karena merasa ditinggalkan, sendirian, tak ada yang menghibur. Tak ada yang melindungi, tak ada yang beri makan. Ia merasa sendirian, kesepian, sedih. Cukup sudah katanya, cukup sudah Tuhan, ambil sudah hidupku. Aku tak berguna lagi. Dia tidur. Dia tidur di semak belukar. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuhnya dan berkata, "Eli, bangun. Bangun Eli, makan." Dia bangun dan di dekatnya ada roti bakar dan air untuk diminum. Dia makan, minum sebelum tidur kembali. Dan kemudian untuk kedua kalinya, malaikat datang dan menyentuhnya. Sekali lagi malaikat berkata, "Eli, bangun. Bangun, makan. Perjalananmu panjang sekali." Nabi mentaati kata-kata malaikat. Kenyang dan kuat setelah makan, ia melanjutkan perjalanannya 40 hari 40 malam. Ini simbol yang mau mengatakan perjalanan yang jauh, perjalanan yang panjang. Makanan dan minuman itu telah memberikan kekuatan selama perjalanannya 40 hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari kaum muda dan anak-anak yang saya kasihi. Episode ini merupakan antisipasi tentang Ekaristi. Ketika kita lemah, ketika kita tidak ada semangat, tidak ada gairah, apa yang Tuhan katakan kepada kita? "Datanglah kepadaku, datanglah kalian semua yang letih lesu. Aku akan melepaskan dahagamu." Matius 11 ayat 28. Ia memberikan kita makan dan minuman yang luar biasa. Apa? Tubuh dan darahnya. Kita diberikan kekuatan, semangat, harapan untuk mencapai gunung Tuhan. Di mana itu? Kapan itu? Saat kita berjumpa dengan Dia. Pada saat kita dipanggil untuk menghadapnya. Pada saat kematian kita. Ekaristi adalah makanan yang ajaib,
yang mengantar kita untuk menemukan kasih Yesus, terutama di saat kita mengalami kesulitan hidup ini. Ekaristi adalah puncak kasih Tuhan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil kita mendengarkan kembali Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup yang turun dari surga. Ia berkata, jika seseorang makan roti ini, ia akan hidup untuk selamanya. Roti ini bukan makanan yang mengenyangkan perut kita, tetapi ia yang menyuburkan hidup rohani kita. Makanan untuk hidup kekal. Yesus mengingatkan kita lagi. Di padang gurun, leluhur kalian makan mana. Bukankah mereka semua mati? Roti yang turun dari surga ini, yang memakannya tidak akan mati. Ia akan hidup selamanya. Kita harus menerima makanan ini untuk hidup kekal. Kita harus menerima Yesus yang menjadi jaminan hidup kekal kita. Memang dengan usaha dan kekuatan kita sendiri, kita tidak bisa datang kepadanya. Mesti ada yang menariknya. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jika Bapa yang mengutusku tidak membawanya kepadaku. Para pendengar Yesus bertanya dalam hati sambil menggerutu. Mereka tidak terima. Bagaimana mungkin? Bagaimana ia berkata, aku datang dari surga? Dari surga? Bukankah orang ini, Yesus ini, anak Yosef? Kita kenal baik mama dan bapaknya. Orang-orang ini tidak tahu apa-apa tentang Yesus. Mereka tidak tahu Yesus Sang Sabda yang menjadi manusia dan tinggal di antara mereka, di antara kita. Sayang sekali. Sayang sekali. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus bukan anak Yosef. Ia adalah putra Bapa yang Maha Tinggi. Ia adalah anak Allah. Untuk dapat mengenal dan mempunyai relasi yang benar dengan Dia, manusia tidaklah cukup. Kita harus mempunyai rasa. Tidak cukup hanya dengan rasa. Kita harus mempunyai rasa ilahi. Kemudian Yesus melanjutkan. Semua orang yang mengikuti pengajaran Bapa datang kepadaku. Untuk mengasihi Yesus, Bapak Ibu, kita harus mempunyai hati pada Bapa. Yesus berkata, tak ada seorang pun yang melihat Bapa kecuali Dia yang datang dari Allah. Hanya Yesus yang melihat Bapa. Dulu dalam perjanjian lama, yang melihat memandang Allah akan mati. Karena itu kita masih ingat bukan Musa ketika mendapat penampakan dari Tuhan, dia tidak berani memandang, takut mati. Ia membelakangi Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Ekaristi adalah sakramen iman. Sakramen iman. Hanya mereka yang punya iman, yang mengerti, untuk memiliki iman, tiada jalan lain, Bapak Ibu. Tiada jalan lain. Kelemah lembutan hati pada Allah. Paulus dalam bacaan kedua mengundang kita untuk menjauhkan diri kita dari egoisme kita.
Jauhkan diri kita dari segala yang jahat, dari kemarahan, dari penghinaan, dari cercaan, dari dengki, perbuatan cabul, dan lain sebagainya. Dengan kasih Allah, kita diajak menolak yang jahat, tolak yang jahat. Carilah jalan mengikuti Allah, karena kita adalah anak-anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, untuk mengikuti Allah, kita harus jalan dan hidup dalam kasih. Allah adalah kasih, maka kita harus hidup dalam kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Ekaristi yang kita rayakan justru inilah persembahan yang menyenangkan hati Allah, karena Dia adalah persembahan kasih. Begitu Bapak Ibu, silahkan merenungkannya. Namun terlebih dahulu saya ingatkan, baca bacaan-bacaan yang akan kita baca pada hari Minggu depan ini. Dan setelah membacanya, dengan mengikuti renungan ini, akan lebih masuk lagi dalam hati kita. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih bersama-sama telah merenungkan. Dan Tuhan memberkati Anda semua. Saya Romo Agus Inyoman Murtika SPD, Domus Orationis Arnoldus Batu. Terima kasih, dan sekali lagi terima kasih.